Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiarti. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Intellectual Capital and Corporate Governance in Financial Performance Indonesia Islamic Banking oleh Sugeng Suroso, Triwidya Stuti, Nur Salim, dan Irma Setiawati. Pertama, di sini saya akan membahas tentang latar belakang. Jurnal ini berjudul Intellectual Capital and Corporate Governance in Financial Performance Indonesia Islamic Banking, yang artinya model intelektual dan tata kelola perusahaan dalam keuangan kinerja perbankan syariah Indonesia. Jurnal ini ditulis oleh beberapa peneliti atau orang, yaitu Sugeng Suroso, University of Bayangkara Jakarta Raya, Jakarta, Indonesia. Triwidya Stuti, Pancasila University, Jakarta, Indonesia. Muhammad Nur Salim, Mercu Buana University, Jakarta, Indonesia. Dan Irma Setiawati, University of Bayangkara Jakarta Raya, Jakarta, Indonesia, yang dimuat di dalam Journal of Economic and Financial Issue 2017. Menurut saya, pembahasan dalam jurnal ini membuat saya lebih mengetahui tentang bagaimana model intelektual dan tata kelola perusahaan dalam kinerja keuangan perbankan syariah dalam mengelola perusahaan dengan baik untuk meningkatkan keuntungan. Secara umum, dalam kinerja bank syariah juga ditentukan oleh faktor internal dan eksternal, yaitu faktor yang mempengaruhi kinerja bank seperti ukuran bank, kecukupan modal, kualitas aset, diversifikasi portofolio kewajiban, biaya overhead, rasio likuiditas, sumber daya manusia, dan kepemilikan. Yang kedua, teori yang digunakan. Teori yang digunakan dalam tinjauan pustaka ini ada dua pembahasan, yaitu tentang model intelektual dan struktur tata kelola perusahaan. Yang pertama, model intelektual adalah model yang dimiliki oleh sumber daya manusia. Karena model intelektual adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh individu manusia dalam organisasi yang dapat menghasilkan nilai dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam modal intelektual ini juga ada metode yang ditemukan oleh Pulik 1998, yaitu metode yang digunakan untuk mengukur koefisien modal intelektual, yaitu koefisien intelektual nilai tambah. Metode ini juga dapat menentukan efisiensi nilai keseluruhan dalam organisasi. Dalam teori modal intelektual ini juga ada kontribusi dari modal fisik, yaitu nilai tambah dihitung sebagai rasio modal fisik yang digunakan untuk total nilai yang diciptakan. Berdasarkan model Skandia, jika ingin dibentuk model intelektual maka harus ada komponen utamanya, yaitu HC, yang terdiri dari pendidikan individu, keterampilan, nilai, dan pengalaman, dan modal struktural atau SC. Modal intelektual juga sebagai independen yang terdiri dari subvarian HC, SC, dan modal yang digunakan atau CE. Yang kedua, dalam teori tata kelola perusahaan, jika perusahaan ingin meningkatkan nilai sahamnya, mengurangi risiko bahwa dewan direksi dapat membuat keputusan yang menguntungkan mereka, maka perusahaan itu harus membuat struktur tata kelola perusahaan yang baik. Jika tata kelola perusahaan sudah dibuat dengan baik, maka dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi, dan perusahaan itu akan dapat nilai positif dari investor dan dari masyarakat. Yang ketiga, metodologi. Dalam metodologi penelitian ini juga melakukan percobaan dalam menguji beberapa hipotesis, yaitu sebagai berikut. H1, modal intelektual berpengaruh positif terhadap ROA. H2, tata kelola perusahaan berdampak positif terhadap ROA. H3,
modal intelektual berdampak positif pada AG. H4, tata kelola perusahaan berdampak positif terhadap AG. Dalam metodologi jurnal ini juga ada beberapa pembahasan mengenai tentang modal intelektual dan tata kelola perusahaan. Metodologi ini juga menjelaskan secara rinci tentang bagaimana membuat perusahaan yang unggul dan kompetitif. Dan juga untuk membuat tata kelola yang baik diperlukan dewan komisaris yang efektif, karena untuk mengevaluasi dan menilai kinerja manajemen pada perusahaan. Bahkan di dalam jurnal ini pun dijelaskan bagaimana cara untuk mengukur kinerja perusahaan. Selanjutnya, hasil analisis penelitian. Dalam pembahasan jurnal ini memiliki tujuan di antaranya yaitu untuk menganalisis pengaruh intelektual permodalan dan GCG terhadap kinerja dan pertumbuhan aset atau AG Bank Syariah di Indonesia. Penelitian ini diharapkan memiliki dua kontribusi. Yang pertama, meningkatkan kinerja perbankan sebagai industri yang padat pengetahuan dan berbasis keterampilan. Yang kedua, kontribusinya adalah menghindari kemungkinan konflik yang mungkin timbul, keagenan yang pada akhirnya menurunkan kinerja bank. Dari hasil penelitian dalam jurnal ini menemukan bahwa bank syariah di Indonesia memiliki HC yang rendah karena kurang didukung oleh intelektual modal, modal emosional dan modal sosial, modal ketabahan, moral modal, dan modal kesehatan. Oleh karena itu, bank syariah di Indonesia diharapkan menerapkan nilai-nilai mikro untuk sumber daya manusianya, sehingga profitabilitas dan AG atau pertumbuhan aset dapat tercapai. Perbankan Syariah Indonesia sangat membutuhkan dewan direksi pemuda yang tidak terlibat dalam strategi berisiko untuk menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam pengembangan dan memperluaskan bisnis Islam. Karena rata-rata dewan direksi muda lebih cenderung terlibat dalam strategi berisiko. Yang terakhir, kritik terhadap artikel. Setelah membaca penelitian dalam artikel ini, menurut saya penelitian ini sangat menjelaskan tentang apa-apa saja mengenai model intelektual dan tata kelola perusahaan, sehingga kita tahu bagaimana cara agar perusahaan ini mendapatkan nilai yang positif dari masyarakat. Mungkin ada sedikit kritik dari saya mengenai landasan teori yang dicantumkan oleh peneliti. Itu harusnya lebih menguatkan tentang argumentasi peneliti itu sendiri, bukan hanya untuk menguatkan hasil penelitiannya saja. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.